Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat begitu luar biasa untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen Asep Rafudin, SMM, serta teman-teman yang melihat video ini. Pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Agus Awaludin yang akan mempresentasikan materi tentang perencanaan karir dan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas UAS perencanaan sumber daya manusia. Kita lanjut aja langsung ke materinya. Di sini ada perencanaan karir dan sumber daya manusia. Nah, perencanaan karir dan sumber daya manusia yaitu proses untuk membantu individu menetapkan tujuan karir dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapainya. Nah, di sini ada materi dari awal presentasi sampai akhir presentasi, yaitu ada 6. Yang pertama ada apa itu perencanaan karir, dan yang kedua ada pentingnya perencanaan karir, dan yang ketiga ada pentingnya pengembangan sumber daya manusia, yang keempat ada langkah-langkah dalam perencanaan karir, yang kelima ada analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, dan yang keenam ada identifikasi kompetensi dan keterampilan. Nah, di sini apa itu perencanaan karir? Nah, perencanaan karir itu adalah dirancang untuk membantu individu merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang terkait pekerjaan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya, penilaian diri, memahami peluang karir, dan merumuskan strategi yang sesuai dengan keterampilan dan minat individu dalam bagian dari proses ini. Di sini juga ada pentingnya perencanaan karir. Nah, perencanaan karir berperan penting dalam membantu individu menentukan arah dan tujuan dalam perjalanan profesionalnya sehingga memaksimalkan potensi dan peluang pengembangan pribadi dengan membuat keputusan yang lebih baik mengenai keterampilan pendidikan dan pengalaman yang diperlukan untuk mencapai posisi peran yang diinginkan. Terus di sini juga ada pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia sangat penting bagi perkembangan organisasi karena meningkatkan keterampilan pengetahuan dan kompetensi karyawan yang secara langsung berkontribusi terhadap produktivitas dan efektivitas kerja. Perusahaan dapat menjadi lebih kompetitif dan adaptif dengan memanfaatkan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar. Di sini juga ada langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama ada cipta tujuan karir yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang untuk memandu upaya ada pencapaian tujuan. Yang kedua ada buat rencana pengembangan pribadi yang mencakupi pelatihan, pendidikan yang lebih lanjut atau sertifikasi yang relevan. Yang ketiga ada evaluasi minat, keterampilan, nilai-nilai dan kepribadian untuk memahami karir yang selaras dengan potensi dan preferensi seseorang. Di sini juga ada analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Nah, analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia adalah proses untuk mengidentifikasi area di mana karyawan perlu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi agar lebih efektif dalam perannya dan mendukung tujuan organisasi. Nah, di sini juga ada secara keseluruhan analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia membantu organisasi membuat program pengembangan yang tepat sasaran, meningkatkan efektivitas karyawan dan memastikan bahwa tenaga kerja tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi perubahan industri. Nah, di sini juga ada identifikasi kompetensi dan keterampilan. Nah, identifikasi kompetensi dan keterampilan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi keterampilan dan kemampuan khusus yang dibutuhkan pegawai untuk bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang itu, dan di sini juga ada intinya yang
ada 3 inti. Yang pertama ada pemahaman analisis, yang kedua ada analisis pekerjaan, yang ketiga ada kemampuan manajerial. Nah, dari kesimpulan dari awal materi sampai akhir materi ini, yaitu kesimpulannya, perencanaan karir dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Individu dapat mengarahkan jalur karirnya menuju pencapaian tujuan. Proses melalui perencanaan yang jelas, sedangkan organisasi dapat terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan melalui pengembangan sumber daya manusia bersama-sama. Kedua faktor ini menumbuhkan lingkungan kerja yang produktivitas, mudah beradaptasi dan inovatif. Nah, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengangku MK Perencanaan Sumber Daya Manusia. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.